saya Rita Rizdiana, saya mahasiswa tingkat akhir dari Departemen Politik Pemerintahan Visipol UGM. Nah, karena awalnya untuk bahan skripsi kan cari data sekunder di internet begitu, kita melihat sebenarnya bagaimana sih dinamika politik di Gunung Kidul, buka internet, cari-cari berita, ketemunya info Gunung Kidul. Selamat datang kembali pemirsa Info Gunung Kidul TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Dia Amukti. Pemirsa, sebagai syarat meraih gelar sarjana, Rita Rizdiana, 22 tahun mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, asal Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan riset bersama jurnalis salah satu media online di Gunung Kidul. Dengan tema persaingan dalam kontestasi Pileg 2019 di Kabupaten Gunung Kidul, riset ini dilakukan di kantor redaksi Info Gunung Kidul. Rita Rizdiana, 22 tahun mahasiswa jurusan Politik dan Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, asal Padukuhan Kuangan Kidul, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, melakukan riset di kantor redaksi Info Gunung Kidul pada Rabu 31 Maret 2021. Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana konteks persaingan pada Pileg 2019 lalu di Gunung Kidul dan juga kaitannya dengan karakteristik pemilih di Gunung Kidul itu sendiri, seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sebenarnya secara umum peta persaingan pada Pileg 2019 di Gunung Kidul, entah itu keikutsertaan petahana maupun kehadiran caleg-caleg mudanya dari berbagai partai politik. Ini seperti itu dulu. Yang muda dulu atau petahana? Yang petahana dulu mungkin. Kalau yang petahana jelas ya, mereka ingin bertahan dengan berbagai macam cara, pasti mereka melakukan kegiatan lainnya dengan pelayan kursi. Itu yang pertama. Kemudian mereka tidak segan-segan juga melakukan sikut kanan, sikut kiri. Sebagai mahasiswa yang berkutat dengan ilmu politik, Rita, demikian panggilan akrabnya ini, mencari sosok narasumber untuk bahan penyusunan tugas akhir atau skripsi. Rita, darah kelahiran 22 tahun lalu ini mengulik materi terkait dengan peta persaingan dalam kontestasi Pileg 2019 di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya yakni karakteristik pemilih di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, jadi sebenarnya apakah sebelum-sebelumnya Pak, kalau kita tarik ke belakang, trennya memang begitu. Jadi sebelum 2019 misalnya di 2014 apakah para petahana juga ikut serta lagi begitu? Biasanya begitu. Mereka kan seperti mencicipi gula. Ini manis, begitu mau dilepas manis. Mereka ada yang 3 sampai 4 kali mereka duduk di DPRD Gunung Kidul. Berarti memang secara umum memang sudah biasa ya Pak kalau petahana ikut lagi gitu. Petahana itu biasanya yang mereka tahu berapa penghasilan mereka. Di antara tanda kutip saya melihat mereka kan penganggur. Mereka pengangguran yang kemudian politik memberi uang untuk maju, kemudian meraih kursi dalam arti jabatan itu kan pekerjaan bagi mereka. Jadi jatuhnya pekerjaan gitu. Seperti pekerjaan gitu lah. Ya. Lalu sebenarnya ini Pak agak jauh sih. Perihal banyak yang saya lihat petahana itu akhirnya pindah partai begitu. Apakah itu salah satu strategi untuk kemudian mempertahankan kursi mereka? Tidak begitu. Saya melihat pindah partai itu ada faktor juga internal partai yang dianggap ini sebagai mungkin tidak sahur dengan garis organisasinya. Mereka pindah karena kemauan sendiri bisa, tetapi pindah karena ditendang juga bisa. Di Gunung Kidul ada fenomena pindah karena ditendang. Ada. Mau dilempar ke Kulon Progo, orang Gunung Kidul nyalek di Kulon Progo ada betapa. Akhirnya mereka memilih harus hinggang dari parpol tertentu masuk ke parpol yang lain. Meski mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Rita mengaku belum akan terjun ke dunia politik, meskipun saat ini telah ada beberapa tawaran.
karena konteks dari fokus kajian penelitian saya ini tentang politik di Gunung Kidul, jadi saya butuhlah Pak pandangan dari aktor-aktor netral seperti itu, mungkin salah satunya dari jurnalis itu sendiri, untuk melihat bagaimana peta persaingan, bagaimana karakteristik pemilih di Gunung Kidul. Maka ya bertemunya Pak Bambang. Nah, karena awalnya untuk bahan skripsi kan cari data sekunder di internet begitu, kita melihat sebenarnya bagaimana sih dinamika politik di Gunung Kidul, buka internet, cari-cari berita, ketemunya info Gunung Kidul. Nah, di info Gunung Kidul sendiri kan biasanya ada di bawahnya tuh redakturnya siapa begitu. Nah, ketemu Pak Bambang begitu. Nah, saya cari di websitenya info Gunung Kidul, dicari-cari, ya sudah langsung kontak ke info Gunung Kidulnya, diarahkan ke Pak Bambang. Sangat terjawab Pak, sangat mendapatkan banyak pandangan baru, komentar-komentar, insight baru lah yang sebelumnya saya benar-benar buta tentang dinamika politik di Gunung Kidul. Setelah bertemu Pak Bambang, berdiskusi, berdialektika, ya saya puas lah Pak, istilahnya apa yang saya tanyakan yang membuat saya penasaran terjawab oleh beliau. Ya, kesimpulan inti yang saya dapatkan adalah kalau melihat konteks di Gunung Kidul, kembali lagi ternyata peta persaingan di Gunung Kidul itu cukup dinamis, walaupun memang trennya hampir sama di setiap periode. Dan ketika berbicara tentang kaitannya dengan karakteristik pemilih, memang tidak bisa dilepaskan dari kultur masyarakat di Gunung Kidul itu sendiri. Nah, khususnya untuk data yang hasil wawancara tadi akan ditempatkan di bab 2 begitu Pak, nanti akan dibahas terkait konteksnya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan inti fokus penelitian saya, akan saya paparkan dulu sebenarnya konteks masyarakat di Gunung Kidul seperti apa, peta persaingannya seperti apa. Jadi untuk awalan begitu. Tapi selain itu nanti data-data dari hasil wawancara juga bisa dimasukkan di pembahasan inti, karena nanti kaitannya dengan metode kampanye, strategi kampanye dari calon-calon legislatif di Gunung Kidul. Sebenarnya nggak muluk-muluk sih Pak, maksudnya ya yang pasti bisa mengamalkan lah, bahasa ya daging-dagingnya, bisa mengamalkan ilmu yang saya dapatkan. Apalagi kalau tadi dengar cerita-cerita dari Pak Bambang juga, sebenarnya gimana sih menurut sistem masyarakat di Gunung Kidul kaitannya dengan politiknya begitu. Ya mungkin itu terlalu jauh, tapi harapannya mungkin karena di Gunung Kidul sarjana ilmu politiknya nggak kelihatan begitu, nggih, ya inginnya mungkin mengabdi kalau misalnya ada kesempatan, tapi bukan sebagai politisi begitu. Ada jalan lain lah, insya Allah. Agus Amukti, Info hari ini. Demikian info hari ini. Saksikan terus info terupdate hanya di Info Gunung Kidul TV.